Nah, ada satu hal yang ini menjadi titik perdebatan. Bahwa ketika sekarang ada pertentangan antara nas satu dengan nas yang lainnya, bagaimana ahli sunnah dalam cara menaklukkannya? Contoh saja, ini larinya ke fikih ya, maaf Pak Kiai ya, Pak Kiai Akil, saya sedikit memberi contoh ke fikih. Rasulullah mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya wudu. Tapi ada sahabat yang datang, "Ya Rasulullah, saya sholat garuk-garuk ternyata nyentuh si anu." Itu artinya garuk-garuk kesentuh, gitu kan. Rasulullah mengatakan tadi dalam satu ayat, satu hadisnya, siapa yang nyentuh kemaluan hendaknya wudu. Dan yang satunya kata Rasul, itu bagian dari anggota tubuhmu yang enggak wudu. Nah, ini ulama di dalam menaklukkan nas-nas yang seperti ini, baik Quran atau hadis, yang pertama melakukan jama', karena menghimpun nas dipakai dua-duanya itu lebih baik daripada melempar salah satunya, karena selagi sama-sama sahih. Itu contoh tadi juga dicontohkan oleh Bapak Kiai Haji Akil Munawar tentang masalah hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari tentang Rasul itu kalau sholat 2 rakaat atau iftirash, kalau 3 rakaat tawarruk. Di dalam teksnya begini, wa birraqatil akhirah. Nah, itu loh. Jadi Imam Syafi'i lebih menekankan rakaat akhir yang setelah 2 apa termasuk 2 itu akhir. Ketika sholatnya itu bangsa 2-2 salam. Makanya Imam Ahmad lebih mengedepankan ya terakhir dari semua sholat yang bentuknya akhir. Kalau cuma akhirnya 2, ya tetap dia iftirash kalau 2. Tapi Imam Syafi'i lebih menekankan al-akhirah di luar 2. Artinya selagi sholat 2 salam tetap tawarruk juga, dan juga sekarang ini kalau lebih dari 3 juga tawarruk karena fil akhirah. Nah, hadirin sekalian, yang kedua yang kita lakukan setelah jamak menghimpun alias kita himpun, contoh aja Pak ya, ini maaf fikih juga. Hadis yang satu di dalam hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Aisyah mengatakan bahwa seakan-akan tidak boleh tarawih lebih dari 11. Sementara di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq mengatakan dan sanadnya ini sahih, Umar bin Khattab ketika menghimpun salatul jamaah tarawih dengan imamnya Ubay bin Ka'ab dengan 21 rakaat. Nah, ada sebagian ulama yang menempuh jalan melempar salah satunya, bahwa hadis yang menjelaskan tentang 21 ini adalah syadz. Karena definisi hadis syadz itu adalah hadis yang sahih menentang riwayat yang lebih thiqah atau terpercaya. Tapi Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Barinya tidak usah saling dilempar, dipakai dua-duanya. Kata beliau, kalau bacaannya panjang, rukuk sujudnya panjang, silahkan 11. Tapi kalau sekarang bacaannya pendek-pendek, silahkan 21. Yang jelek itu udah pendek 11. Nah itu nggak ada madhabnya kalau itu. Ya, saya di kampung saya Lamongan itu Pak, ada kiai yang terkenal paling cepat. Sampai 21 rakaat itu selesai 15 menit, kurang masih. Itu include semuanya. Ternyata rakaat pertama baca Fatihah, Toha, Allahu Akbar. Rakaat kedua Yasin, Allahu Akbar. Nah, itu nanti kadang-kadang diselingi Kafa ya insot, ya paling panjang ya Salamun qawlan mir rabbir rahim dan inna amakulhu. Itu jadi 21 selesai. Nah, kalau ini kagak ada mazhabnya. Jadi tolong rame-rame masalah ini adalah masalah fikih. Jangan diseret di dalam masalah ranah akidah yang akhirnya kok begini. Jadi intinya kami berkeyakinan apa yang telah diterjeh, dan Imam Syafi'i mengusung suatu kalimat yang indah juga dinukil oleh Imam Al-Hafidh di dalam Fathul Bari, itu sama seperti kesimpulan Ibnu Hajar, bahwa siapa yang orang kan kadang-kadang pengen ngatamin Quran Pak, Masya Allah, anak pengen Baqarah 1 rakaat, Allah pilih 11 rakaat. Jadi syukur-syukur kayak Rasulullah 1 rakaat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Masya Allah. Nah itu 11 cocok. Nah kalau inna makulhu ya janganlah. Ini. Nah kalau sekarang
kita tidak bisa menghimpun terpaksa. Kita cari, pasti di sini ada salah satunya yang lemah. Ya kita ambil yang kuat, ya yang sahih hadis riwayatnya, nasnya kita ambil. Kalau memang tidak, masih juga ini bertentangan, nampak secara zahir. Setelah dihimpun nggak bisa, kita cari sejarah penasahannya. Yakin ayat atau hadis ini salah satunya dinasah. Contoh, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Haram mutlak titik. Tapi di dalam ayat Allah berfirman, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu deket-deket sholat, maksudnya sholat selagi masih mabuk. Nah, orang ada Pak di daerah saya, yang penting mabuk itu yang nggak boleh ketika mau sholat. Kalau di luar sholat boleh, nggak apa-apa, teler. Yang penting jangan sampai menjelang sholat mabuk. Nah nanti kalau udah jauh-jauh boleh. Aja dong. Ternyata dua ayat yang bertentangan ini salah satunya adalah dinasakh. Nah, selanjutnya dar'ut ta'arud bainal aqli wan naqli. Ini tentang masalah ada kadang-kadang dicuatkan pertentangan seakan-akan secara zahir antara akal yaitu akal, naqli yaitu dalil, yaitu nas, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu wahyu. Sekarang contoh, ada orang menganggap bahwa nas hadis ini bertentangan. Tadanya hadis jorok. Kata Rasulullah SAW, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma liyatrahu fa inna fi ahad janahiha shifaa'un wa fil akhir dawa'un." Kata Rasul, jika sekarang lalat ini masuk ke bejana kamu, maka celupkan. Jorok banget. Habis itu tarik. Karena di dalam salah satu ini sayapnya mengandung obat penawar, yang satunya racun. Wah, ini bertentangan ini dengan hadis-hadis innallaha. Yang aneh, hadis yang sahih ini dilawankan dengan hadis yang maudhu. An-nadhafatu minal iman. Masyaallah. Rawahu tukang sampah kan gitu, karena suka kebersihan, bersih-bersih. Kita boleh pakai innallaha jamilun yuhibbul jamal, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Kalau hadis ini nasnya innallah, bukan kita bertentangan nolak kebersihan, tolong. Kita hanya menudukkan hadis. Nah, akhirnya hadis yang indah mulia ini yang dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari di dalam kitab Tib. Masya Allah. Imam Ibnu Hajar menghadirkan kurang lebih fadilah dan keutamaan lalat sampai 15 fadilah. Di antaranya dia mengatakan tidak ada hewan makhluk termasuk manusia yang paling betah nikah kecuali lalat. Sehari penuh bisa. Kalau kita 5 menit 12. Dan yang selanjutnya buat untuk obat, karena dihadirkan di tip, siapa yang punya penyakit budak, bukan budak itu ya, budak karena tapi budak penyakit itu silahkan ambil lalat, dipotong kepalanya, diusap-usap tiap hari, insya Allah bagus. Dan masya Allah keajaiban lalat dihadirkan juga Imam Al-Hafidh di situ. Lalat itu kalau membuang kotorannya di warna hitam, kotorannya jadi putih. Kalau membuangnya di putih, kotorannya jadi hitam. Masya Allah. Ajib ini. Kalau kita kan kagak bisa itu. Masya Allah. Itu. Nah, termasuk fadilah masya Allah. Kenapa disuruh menyelupkan Rasul? Karena netral. Karena masya Allah Pak. Kenapa Allah membekali lalat seperti itu? Karena tidak ada hewan yang paling bersih kecuali lalat. Lihat aja Pak, setiap hari kayak mandi. Tapi paling berani ke tempat jorok. Masya Allah. Gak ada. Bapak coba hidup 2 hari dicumbleng. Cumbleng apa? WC. Gak betah. Masya Allah, ini bisa di kue, bisa di WC, bisa di mana aja. Dan walaupun sekarang makan boroknya orang kusta, orang aid, gak bakal ketularan aid. Masya Allah. Kalau kita coba jilatin boroknya orang aib, ya nular. Ini Masya Allah. Nah ini keajaiban. Sehingga dikasih bekal untuk tangkisan itu. Karena dia nggak punya laboratorium Bu. Dia punya cuman ya sekedar sayap. Bagaimana makhluk saya ini yang kerjaannya di tempat yang begitu bahaya, saya bekali senjata. Kasih itu celup yang racun sama yang obat, selop dalam satu tempat karena takarannya Masya Allah. Allah menakar sama. Kalau dimasukkan dua-duanya jadi netral. Allahu Akbar. Dan masalah juga, masalah itu yang anjing, bencana dan yang lain itu kayak nampak bertentangan. Tapi sebetulnya setelah dijamak, Masya Allah.
Intinya, kalau sekarang kita membuat satu kaidah, akal itu adalah qat'i, nakal juga qat'i, nggak mungkin saling bertentangan. Kalau dibuang dua-duanya juga nggak mungkin. Diterima dua-duanya nggak mungkin mengumpulkan dua hal yang bertentangan, harus ditolak salah satunya. Sebagian orang yang menolak penuhanan akal harus didahulukan. Karena akal itu adalah sumber kita mendapatkan kebenaran. Kenapa? Karena akal itu asal, karena nas itu farok, kita bisa tahu, memahami dalil-dalil ini kan karena akal kita. Maka kalau ada pertentangan, dulukan akal daripada nakal. Tapi ahli sunnah wal jamaah tidak. Jadi sebetulnya tidak ada, kalau ada orang bilang, ini nas nggak masuk akal. Ini kita ketahui bahwa nasnya saking gedenya, akalnya terlalu kecil, jadi nggak masuk-masuk. Itu aja saya. Dan intinya dari sekalian, nas tidak pernah menghadirkan ma yuhalu bihil aqlu, tapi menghadirkan ma yuharu bihil aqlu. Katanya Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Tahawiyah, nas tidak pernah menghadirkan sesuatu yang mustahil buat akal, tapi nas hanya menghadirkan sesuatu yang bikin bingung akal. Itu karena saking ini nggak kecilnya, jadi nggak muat-muat. Coba kalau akalnya gede, Imam Ghazali, masya Allah, akalnya saking gedenya, masya Allah, lihat nas semua muat nih, itu kan gitu. Nggak ada Imam Ghazali mengatakan ini nas nggak cocok. Cocok semuanya karena akalnya gede. Imam Abu Hanifah akalnya gede. Imam Fakhrur Razi bahkan kalau seandainya dia itu mengatakan ini batu emas, orang semua percaya, saking hebatnya dalam menjelaskannya. Nah, akal orang macam-macam seperti ini, insya Allah nas itu cocok semua. Nah, yang nggak cocok itu kan karena nggak muat-muat tadi. Nah, selanjutnya, asli di dalam memahami ini kita, bahwa asli di dalam memahami nas, ahli sunnah berpendapat bahwa kita mendahulukan dohir makna dohir daripada makna batin. Berbeda dengan tafsir batiniyah, ada yang mendahulukan batin. Tadi dikatakan oleh Bapak Kiai Haji Akil tentang masalah tafsir isyari atau tafsir batini atau tafsir sufi, atau dalam bahasa kerennya adalah esoteris, yaitu menafsirkan satu nas-nas dengan berbau mistis dan yang selalu dibumbui dengan sofistik. Tapi ahli sunnah wal jamaah memberikan suatu ketetapan, asli zahir nas itulah yang menjadi patokan utama. Kenapa, Pak? Tidak ada alat komunikasi yang paling bagus, karena komunikasi di dalam ini kan bisa komunikasi mata, bisa komunikasi isyarat. Tapi dari indera ini yang paling bagus diajak komunikasi adalah lisan. Paling terang adalah lisan. Makanya Allah menghadirkan kalamullah, bukan isyarah Allah. Kenapa? Karena kalam itu yang paling gampang untuk ditangkap. Contoh ada rambu-rambu, belok kiri. Kalau kita tafsiri apa ya belok kiri? Kita takwil belok kiri berarti jangan nengok-nengok. Ya bablas sampai Pekalongan kan gitu. Padahal disuruh belok kiri. Kecuali kalau sekarang ada nas yang susah untuk ditaklukkan secara zahir, maka disinilah fungsi daripada takwil. Makanya kita sepakat juga dengan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Akil Munawar bahwa nas takwil itu ada dua macam. Takwil yang mahmud, terpuji, dan yang kedua adalah takwil yang madmum. Makanya Abdullah ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu, Allahumma faqihu biddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam masalah agama dan ajari takwil. Maksudnya adalah tafsir-tafsir yang ada. Dan takwilnya Abu Bakar ini siapa? Ibnu Abbas yang paling hebat, masya Allah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghadirkan senior sahabat untuk suatu kepentingan majlis syura, maka menghadirkan Ibnu Abbas yang masih umur kecil, muda sekali. Sahabat-sahabat senior ini pada agak sedikit, ini siapa dia? Kemudian Umar bin Khattab memberikan suatu pertanyaan juga untuk memberikan penegasan bahwa inilah hebatnya Ibnu Abbas. Sahabat-sahabat senior ditanya, bagaimana komentarmu tentang tafsirmu tentang idza jaa nasrullah? Katanya rata-rata sahabat, ya kalau sudah Islam menang, semua masuk ke dalam Islam, kita disuruh banyak istighfar dan banyak untuk memuji Allah. Bagaimana Ibnu Abbas? Apa seperti itu tafsir kamu? Masya Allah, tidak, wahai Amirul Mukminin. Ini ayat adalah ajalnya Rasulullah. Allahu Akbar. Takwil yang tepat, takwil yang mahmud. Ini adalah
tanda ajalnya Rasulullah. Kenapa? Dia menganalisa dengan kecerdasan dan berkat doa Rasulullah. Kalau Rasul diutus untuk menyempurnakan agama, dan agama sudah selesai, orang sudah masuk Islam, ya kemana lagi kalau nggak wafat? Allahu Akbar. Tafsir yang sangat indah, takwil yang sangat tepat. Bukan takwil yang di dalam firman Allah, huwallazi anzala ilaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. Ini juga ada perselisihan di antara ulama, waqafnya illallah atau warrasihun. Ini masalahnya tadi. Kalau memang ayat itu total tidak bisa ditakwil, maka wakafnya di illallah. Contoh saja tentang masalah alif lam mim, apa artinya? Maka di sini wakafnya adalah illallah. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya Bapak baca semua tafsir, rata-rata mengatakan wallahu a'lam. Tapi kalau hal-hal yang mutasyabihat buat orang awam, tapi memang diketahui oleh ulama-ulama, makanya Imam Ibnu Abbas, tafsir itu ada 4 macam. Ada tafsir yang tidak diketahui kecuali Allah, seperti alif lam mim dan selanjutnya, dan hakikat aras dan yang lainnya. Terus kemudian tafsir yang diketahui oleh ulama, tafsir-tafsir ayat-ayat yang butuh istihad tadi. Ada tafsir yang tidak diketahui kecuali orang Arab toh, seperti wafakihatan wa abba. Abba itu tafsir buah-buahan apa? Di Indonesia nggak ada, paling banter pelem. Nah di sono abba itu apa? Itu sampai Umar bin Khattab aja nggak tahu abba itu. Tanya sama salah seorang sahabat, apa sebetulnya abba? Dia tanya-tanya sendiri, akhirnya ngomong sendiri, ya Umar, inna hadza latakallufun. Ini suatu hal yang memaksa. Udah berhenti. Dan yang terakhir, tafsir yang diketahui semua orang. Contoh, wala taqrabu zina. Apa yo gak ono sing ngerti zina? Semua paham. Orang yang pernah baca Quran itu zina iyalah. Itu nyolong bojone wong, itu zina. Itu kan tahu semua, enggak usah pakai tafsir ulama macam-macam. Nah, inilah yang sekarang kita inginkan untuk menghadirkan tentang masalah dhawahirun nas. Jadi kita tidak tekstual dalam artian saklek, kita tidak kontekstual yang artinya ngambang, tapi pakai kaidah. Kapan ayat itu harus kita jalankan kontekstual, kapan kontekstual? Contoh aja Imam Abu Zur'ah, Malik, Syafi'i dan semuanya tentang ayat-ayat sifat, apa kata mereka? Amirruha kama ja'at. Dan Imam Syafi'i mengatakan suatu pernyataan yang sangat bagus sekali. Ini dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Nu'minu billah wa amma ja'anillah wa ala muradillah. Wa nu'minu bil rasul wa amma ja'anir rasul wa ala muradir rasul. Artinya insyaallah sudah kita bisa pahami, nggak usah kita terjemahkan. Yang selanjutnya tentang masalah ke-6, dhawahirun nas mafhumatun. Rata-rata dhahir nas itu bisa dipahami. Nggak ada suatu nas yang sulit untuk dipahami, kecuali tadi ada beberapa yang memang Allah hadirkan untuk ujian. Makanya fa'ammal ladzina fi qulubihim, cari yang zaigun, cari yang aneh-aneh, nyesatin. Tapi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, dalam hal yang memang sudah tidak bisa ditakwil lagi. Amanna bihi, udah itu paling selamat. Warrasikh. Nah, tentang masalah ayat mutasyabih dan muhkam, intinya kaidah ahli sunnah wal jamaah meyakini ketika kita dihadapkan ayat yang muhkam dengan mutasyabih, maka ayat mutasyabih harus kita bawa kepada ayat yang muhkam. Jangan ayat muhkam kita bawa kepada ayat mutasyabih, nanti akhirnya kabur semua. Bahkan ayat-ayat yang mutasyabih harus kita rujukkan penjelasannya kepada ayat-ayat yang muhkam. Dan yang terakhir inilah tentang masalah kenapa kita menggunakan pemahaman salafus soleh. Bapak Yai yang dihormati oleh Allah, semoga kita semua mendapatkan kasih sayang yang sempurna. Kita semua insyaallah sering membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil mengatakan yang dimaksud siratal mustaqim katanya Ibnu Mas'ud adalah Islam, katanya Ibnu Abbas adalah Al-Quran, katanya Ali kitabullah, katanya Abu Aliyah ini seorang tabi'in adalah jalannya Abu Bakar dan Umar.
kita artikan ayat ini menurut versi tiga mufassir kawakan ini. Ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam, Al-Quran, Kitabullah seperti pemahaman an'amta alaihim. Berarti di sini ada standarisasi pemahaman. Seperti, kenapa Pak? Karena tadi di awal saya katakan Quran nggak pernah salah, hadis yang sahih itu nggak pernah salah. Tapi yang salah adalah pemahaman. Sehingga kita mencari pemahaman salafus saleh tidak lain adalah dikatakan Rasul di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Kenapa kita jadikan panutan mereka? Karena manusia terbaik yang telah dijamin surga dari mana? Ketika Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa, fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin fa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu akan dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan an-nabiyyin, orang nabi yang paling mulia adalah sepakat Nabi Muhammad. As-Siddiqin, manusia paling jujur setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang yang dijamin mati syahid adalah Umar, Utsman, dan mereka yang perang Badar, perang Uhud dan selanjutnya. Was-salihin, manusia paling saleh setelah Rasulullah adalah sahabat dan tabi'in yang dikatakan khairun nas tadi. Makanya saya akhiri dengan ucapan Ibnu Mas'ud, man kana minkum muta'assiyan, barang siapa yang ingin menjadikan seseorang sebagai suri tauladan, falyata'assa bi ashabin nabi, hendaknya dijadikan suri tauladan ini sahabat-sahabat Nabi. Kenapa Pak? Fa innahum abarrul ummati quluban, karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya, keimanan dan ketakwaannya. Wa a'maquha ilman, orang yang paling dalam ilmunya karena langsung belajar ke Rasulullah. Wa aqalluha takallufan, paling sedikit kesalahannya karena kalau salah langsung ditegur Rasul. Coba jangankan sampai banget kesalahannya. Abasa wa tawalla, itu yang salah bukan sahabat biasa, Rasul sendiri ditegur Allah. Dan ya, kata Ibnu Mas'ud tadi, wa ahsanuha halan, orang yang paling baik kondisi zamannya. Sehingga saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, asatidz, masyayikh dan juga Bapak Kiai semua, inilah pemaparan yang saya sampaikan dari saya, seorang yang fakir, yang lemah, yang hanya mencoba meniti kebenaran. Dan itu pesan Ki Haji Najib, guru besar saya dulu ketika saya di pondok pesantren. Dan itu saya terus ingat bahwa sampai pada kesimpulan inilah yang akhirnya ikutilah orang karena dia benar. Jangan mengikuti kebenaran karena orang. Ikutilah, pelajarilah kebenaran. Kamu akan kenal siapa yang benar. Dan kita simpulkan bahwa kalau masalah bermadhab, namanya aja madhab itu tempat jalan. Berarti madhab itu adalah sarana untuk kita berjalan menuju satu tujuan Quran Sunnah. Nah, imam madzhab rahimahumullahu ta'ala ini mencoba membikinkan kita jalan. Kalau nggak bisa bikin sendiri, ikut jalan yang ada. Kalau bisa, berarti Anda mustahid bikin jalan sendiri. Jangan sampai nggak bisa bikin, nggak ikut juga. Akhirnya lewat di belakang rumah orang, repot nanti ditangkap, dikiranya maling. Maka sikap kita terhadap madhab jelas. Ini adalah jalan di dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i dengan risalahnya, Masya Allah, menuntun kita untuk menganalisa, beristihad nas-nas Al-Quran Sunnah. Imam Abu Hanifah juga begitu. Walaupun karena akhirnya adalah kita itu nanti ada yang mujtahid, ada yang awam, kita disuruh milih salah satu madhab yang paling menenangkan kita di dalam berfikih. Kalau kita condongnya ke Imam Syafi'i, silahkan. Kalau kepada Imam Ahmad, itu juga ahli sunnah. Bahkan Imam Ahmad sama Imam Syafi'i adalah guru murid. Kalau kita sampai bertikai, kan malu sama guru kita, yaitu Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Ini tentang soal masalah masadirul istidlal dan juga qawaidul istidlal. Wallahu a'lam. Saya tidak perlu menyimpulkan Pak Ibu sekalian karena kita dibatasi oleh waktu. Langsung saja saya buka
kesempatan ini kira-kira mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Pada Al-Ustadz Gaji Said Abdul Munawar, saya kagum kepada Imam Syafi'i dalam dialektika dan segala macam. Saya mengetahui bahwa NU adalah salah satu bermadhab kepada Imam Syafi'i. Saya temukan bahwa tidak seluruh yang berbahas madhab kepada Imam Syafi'i itu secara total mengikuti. Kami temukan dalam kitab Al-Um, dalam Fi'adanil Jumat, Imam Syafi'i tidak melihat Usman, tapi justru melihat Rasulullah satu kali azan. Bagaimana tanggapan Ustaz itu? Kemudian yang kedua kepada rekan kami, gitu, Kiai Zainal Abidin, salafus saleh adalah ya salafi. Saya tanyakan, dasar salafus saleh ini apakah yang diikuti dalam akwal atau dalam af'al, ataupun berhubungan dengan ubudiyah, mahdoh, atau yang berhubungan dengan muamalah? Bukankah bahwa sudah cukup para sahabat melihat sejaman dengan Rasul, laqad kana fi rasul uswatun hasanah? Itu. Bagaimana kalau terjadi pertentangan antara sahabat dan satu dengan yang lain? Kami temukan dalam tafsir ada Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan sahabat yang lain. Apakah dua-duanya harus diikuti? Itu. Bagaimana? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan untuk Ustaz Zainal Abidin. Yang ingin kami tanyakan adalah ketika Salafi menisbahkan dirinya kepada salafus saleh, kami ingin bertanya salaf yang mana yang diikuti? Karena salaf itu sendiri berbeda sebagaimana disinggung. Banyak contoh kasus seperti dalam takwil, tafwid, dalam Rasulullah berisra mi'raj, dalam sahabat yang paling utama, itu salafus saleh berbeda pendapat. Bahkan sangat kontras dan sangat banyak. Jadi bahkan setelah kami membaca buku-buku Salafi, yang dimaksud dengan salafus saleh adalah mazhab Ibnu Taimiyah, tidak lebih dari itu, dan ke bawahnya. Itu yang pertama. Jadi Salafi mana yang dimaksud? Salafus saleh yang mana? Sedangkan yang lain juga termasuk salafus saleh. Imam Syafi'i salafus saleh ittiba'nya. Ibnu Abbas salafus saleh juga. Bahkan beliau dalam ta'wil drastis sekali menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat seperti wa kullu syai'in halik illa wajhah. Semua hancur kecuali wajah Allah. Yadullah fawqa aydihim. Allah nurus samawati wal arda. Itu kan tentang Allah yang mana menjadi polemik ya, dalam tafsir dan tasbih. Yang kedua, Ibnu Utsaimin sebagai ulama Salafi dan Ibnu Fauzan dan lain sebagainya termasuk Bin Baz mengatakan al-Asy'ariyah wal Maturidiyah laysat min ahli sunnah. Mohon ditanggapi bahwa Asy'ariyah dan Maturidi bukan bagian dari ahli sunnah. Bahkan mengatakan hum kufar, mereka adalah termasuk dari orang-orang kafir. Ketika berkata seperti itu, secara tidak otomatis Imam Syafi'i juga kafir karena bermazhab Maturidi. Sebagian besar ulama dan jumhur dari sejak zaman Rasulullah sampai abad sebelum ke-7 Ibnu Taimiyah itu bermazhab Asy'ari dan Maturidi dalam akidah. Karena hanya namanya saja Asy'ari dan Maturidiyah. Sebenarnya pahamnya adalah dari Rasulullah SAW, dari para sahabat. Yang kami tanyakan, bagaimana komentar Anda ketika mengkafirkan, kata kalimat takfiri saudara-saudara kita? Karena tadi cantik sekali bicaranya, berbeda dengan di lapangan. Kami hanya ingin melihat jawabannya. Tadi apa semua yang disampaikan benar semua, cantik, indah. Kami juga ingin di lapangan seperti itu. Gitu. Itu yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak tanya pada Pak Profesor Said, saya tidak paham atau tidak paham gitu. Maksudnya paham kalau mungkin 1 bulan gitu Pak. Saya dari tadi nunggu Pak Kiai Zainal Abidin, ini bedanya di mana? Kayak saya dengerin ceramah orang tambah beras saja. Padahal saya ada ilustrasi, mohon maaf Pak. Ya, aliran Salafi itu adalah paling ditakuti di daerah saya, Pasar Minggu ya. Ya, Muhaimin Ghairu Iskandar ya. Bukan Iskandar ya. Jadi gini, ada tokoh
yang pidato menjelang pemilihan ketua umum masjid di Pasar Minggu. Itu orang pinter juga, bukan orang awam ya. Nah, saya menginginkan untuk yang dipilih nanti dari Ahli Sunnah wal Jamaah, katanya kan. Nah, saya arahnya ngerti gitu kan, saya tunjuk apakah yang dimaksud itu gitu kan. Itu adalah aktivis salafi. Ya, jangan sampai itu katanya. Jadi Pak Zainal Abidin ini ditakuti oleh orang Pasar Minggu gitu ya. Bukan karena jenggotnya, jadi karena yang ngomong juga jenggotan gitu ya. Tapi saya mendengar sama seperti komentar teman tadi bahwa ini bedanya mana? Apakah Pak Kiai Zainal takut beda di sini? Padahal kita menunggu perbedaan itu gitu. Saya ingin tanya bahwa tadi ada semacam keberanian dari Syiah bahwa memang ada perbedaan, ada imamiyah dan lain sebagainya. Lalu Salafi kalau memang nggak beda ya udah nyampur aja sama saya sama NU gitu. Di Ittihatul Mubalighin, antum jadi ketua, saya sekretaris gitu aja. Gitu. Saya ingin tahu bedanya di mana itu. Mohon dijawab supaya grassroots itu tidak ketakutan sama Salafi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik kepada dua narasumber dari segi istimbat hukum, baik dari NU maupun dari Salafi. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Profesor Kiai Haji Agil Munawar tentang kedudukan mazhab. Karena kalau kita bicara tentang kedudukan mazhab, terutama ada yang terjadi di masyarakat awam, artinya di masyarakat grassroots, itu sering persoalan-persoalan yang tidak prinsip menjadi pertentangan yang sangat tajam. Nah, oleh karena itu dalam istinbat hukum NU, apakah pernah NU atau ulama-ulama NU mengeluarkan tentang hukum mengikuti salah satu mazhab? Apakah mazhab Syafi'i, Hanafi, dan lain sebagainya? Karena kalau semuanya kita pakai, enak juga itu. Yang ringan-ringan aja kita pakai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belakangan ini juga banyak berbeda pendapat di antara ulama, terutama dalam masalah organisasi. Di satu sisi ada yang ingin supaya syariat Islam tegak di Indonesia, tapi harus dibangun yang namanya khilafah yang diangkat oleh Hizbut Tahrir. Ini nggak ada sih Hizbut Tahrir ini. Nah, oleh karena itu, apakah di dalam Islam bisa kita mengambil istinbat? Apakah wajib bagi umat Islam untuk mendirikan negara Islam? Walaupun sekarang negara sudah ada memang, hukumnya sudah ada, pemimpinnya sudah ada, undang-undangnya sudah ada. Tapi yang saya ingin tanyakan, apakah wajib? Itu entah kapan nanti terjadi, wallahu alam. Tapi hukumnya itu wajib nggak untuk mendirikan negara Islam? Karena kalau tanpa ada negara, tanpa ada kedaulatan, bagaimana syariat Islam bisa berjalan dengan baik, dengan lancar? Ini khusus kepada Bapak Profesor. Itu hanya dua aja. Kemudian kepada Salafi, Salafi ya. Kalau masyarakat umumnya membedakan tuh antara Salaf dengan Salafi. Kalau Salafi ya yang sekarang beredar ini. Kalau Salaf itu ulama-ulama Salaf yang karangan-karangannya kita baca, terutama ulama Salaf dari mazhab Syafi'i. Itu memang sudah amat sangat dikenal. Nah, oleh karena itu Salafi dalam artian yang sekarang berkembang, saya sama dengan tadi ya. Saya juga udah ngomong nih, di lapangan sama yang ngomong ini berbeda nih. Saya sangat menarik istinbat hukumnya, kemudian menjelaskan tentang Imam Syafi'i, tentang Imam Hanafi, sangat tertarik sekali. Tapi betul bahwa ketika di lapangan justru berbeda. Sehingga ekstrimnya saya ngomong, ini ekstrimnya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang agak ekstrim. Seolah-olah Salafi ini tidak pernah berbicara jihad, tapi selalu berbicara masalah bid'ah, masalah khilafiyah, sehingga perpecahan. Apa ini ada pesan dari Amerika? Dibayar gitu ya, supaya umat Islam pecah terus, seperti kasus di Iran antara Syiah dengan Sunni. Itu kan pesanan ada. Apa di Indonesia mungkin seperti itu?
Tapi afwan ya. Namanya kita berbicara muzakarah. Maksud saya hanya ingin mengklarifikasi betul atau tidak. Sebab saya dengar dari Roja misalnya, Radio Roja, kalau nggak salah di Lengsi, Bogor. Dan di antara fatwanya juga sangat ekstrim. Terutama fatwa mengenai maulid. Lah ya. Kemudian fatwa mengenai merokok. Itu tidak elegan gitu fatwanya. Jadi hukumnya mutlak haram siapapun. Bahkan enggak haram itu, haram. Jadi kalau seorang istri melihat suaminya merokok, kemudian rokok itu haram, lalu istri ingin supaya suaminya berhenti merokok. Nah sekarang suami tetap tidak mau berhenti. Apa harus jalan keluarnya? Minta cerai. Nah ini kan fatwa yang bisa membuat resah juga di Indonesia ini. Padahal rokok kan menyerap tenaga kerja itu. Enggak, saya nggak ngerokok. Nah ini mohon maaf. Jadi saya ingin mengklarifikasi saja tentang yang namanya salafi. Dan kalau tadi istinbat hukum, pengambilan hukum dari kitab-kitab ulama, saya sangat senang sekali itu. Sehingga menambah ilmu buat saya. Nah oleh karena itu salafi ini pakai mazhab apa enggak sih sebetulnya? Atau bermazhab apa enggak gitu? Saya kira itu beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainuddin dari Jakarta Utara. Pertama, pertanyaan saya justru saya arahkan ke Profesor Said Agil Munawwar. Dan juga mungkin untuk acara ini bahwa memahami nas ini perlu dibatasi. Nas dalam masalah ahkam atau nas dalam masalah akidah. Sehingga nanti bahasan kita juga jelas. Ini akhirnya kan yang sebelah ahkam, yang sebelah akidah. Akhirnya kelihatannya ketika pada masalah hukum ketemu semua. Dan bahkan tadi ada penanya tentang masalah akidah. Saya ingin tanyakan pertama, berkaitan dengan masalah salaf, tapi saya justru tanyanya ke Said Agil Munawwar. Karena di dalam kitab Jawharatut Tauhid, ini dibaca di pesantren. Ada satu nazam yang menarik. Fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Wa kullu hadyin lin nabiyyi qad rajah fa ma ubihaf'al wa da'ma lam yubah fatabi'is salihah mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa. Nah, itu menarik sekali. Kendatimu nanti Al-Bajuri dalam Tuhfatul Murid memberikan uraian yang mungkin bisa jadi tidak sama dengan uraian Ustaz Zainal nanti, karena ta'tarihi al-ahkam al-khamsah nanti dalam masalah bid'ah. Itu kan Al-Bajuri. Tapi sebenarnya bagaimana posisi ini? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah takwil yang tadi juga sempat disinggung. Saya dulu di pesantren ada kitab namanya Al-Jawahirul Kalamiyah. Mungkin bapak-bapak juga kenal. Di halaman yang ke-10 ditanya pengarang kitab ini Syekh Tahir bin Shalih Al-Jazairi ketika menafsiri masalah semisal seperti Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ditanya soal mal muradu bil istiwa fi qouli subhana Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Beliau jawab al muradu bihi istiwa'un yaliqu bi jalil Rahman jalla wa 'ala. Fal istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Nah, yang terakhir ketika beliau ditanya lagi, ila man yunsabu ma dzakartahu fi ma'nal istiwa wal yadain wal a'yun, karena beliau jelaskan bahwa tangan ya sebut aja tangan, tentu tidak seperti tangannya makhluk. Mata ya mata, tentu tidak seperti matanya makhluk. Apa jawab beliau? Yunsabu dzalika ila jumhuris salaf. Perkataan itu disebutkan kepada mayoritas salaf. Ini akidah, Bapak, akidah. Berbeda dengan tadi ikhtilaf, mungkin nanti dalam masalah ta'wil perlu dilihat dan juga tarjihur riwayat. Lalu kemudian yang menarik, beliau juga sebutkan tentang masalah madhabul khalaf dalam masalah ini, yaitu ta'wil. Wa ammal khalaf fa'aktsaruhum yufassiruna al-istiwa bil istilah wal yad bin ni'mah awil qadrah wal a'yun bil hifdzi war ri'ayah, dan seterusnya. Ditanya lagi beliau, ayyul madhhabaini arjah? Beliau jawab, madhabus salafu arjah li'annahu aslam wa ahkam. Tapi Al-Bajuri dalam Jawharatut Tauhid balik, enggak. Beliau jawab begini, as-salafu aslam wal khalafu a'lam wa ahkam. Ini kan berarti benturan.
Ketika saya di madrasah diniyah belajarnya begitu, ketika naik lagi tingkat sanawiyah ketemu Tuhfatul Murid, beda lagi kiainya jelasin. Bukan. Dan ini sama-sama di Nahdlatul Ulama tentunya. Dan itu saja mungkin pertanyaan saya. Dan mungkin untuk selanjutnya, kalau memang ingin memahami nas dalam wilayah apa ini? Kalau dalam wilayah fikih, panjang lebar nanti seperti yang dijelaskan oleh Profesor Said Akil Munawwar, kita nggak akan cukup. Tapi dalam masalah usul, masalah seperti masalah akidah, perlu kita batasi. Sehingga tadi mungkin, kembali kepada pertanyaan, apakah masuk di situ wilayahnya nanti takfir atau tidak, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya berusaha untuk meringkas. Yang pertama, kagum dengan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i tidak pernah bertemu dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Ternyata di dalam juga ada azan. Nah, di sini mungkin sudah keluar dari pemahaman teks kita. Syafi'i itu khadimus sunnah. Khadimus sunnah. Iya, khadimus sunnah, nasirus sunnah, apa saja gelarnya. Itu bisa ketemu dengan Rasulullah kapan saja. Beda dengan kita. Jadi mau ketemu dengan Rasulullah sekarang ketemu. Kita minta mimpi-mimpi tidak ketemu-ketemu. Tidak usah terlalu jauh Imam Syafi'i. Guru saya saja Syekh Yasin, Muhammad Yasin Isa Al-Badani, Abul Faid Alamuddin yang dikenal itu. Sanad saya semua dari mereka itu, dari beliau itu, di samping dari guru-guru yang lain. Semua ilmu harus ada sanadnya. Kalau tidak ada sanadnya, tidak ada berkahnya ngajar itu. Itu beliau mengatakan. Nah, saya pernah mengalami satu kesulitan. Dalam menulis disertasi ada beberapa hadis ketika saya akan takhrij itu tidak ketemu-ketemu. Dari yang sudah matbu'ah sampai yang makhtutah. Makhtutah itu sudah pusing, kepala sudah pusing, mata sudah capek. Akhirnya saya datang saja kepada beliau. Nah, beliau memang guru saya dan saya juga ngajar di Darul Ulum Ad-Diniyah itu 4 tahun. Ketika saya tanya ada apa, akhirnya ada masalah, laka muskilah gitu. Iya, ana muskilah. Ada 2 hadis yang begini-begini. Saya udah cari, mungkin kena capek karena gini. Saya mau tanya sama Syekh, apa teks hadisnya? Saya sebutkan hadisnya. Jawabannya, nanti malam saya tanya dulu sama Rasulullah. Nanti besok duhur datang ke sini. Apakah beliau betul mengatakannya, pernah mengucapkannya, dan nanti di mana itu adanya nanti saya tunjukkan. Besok pagi saya habis duhur, biasa saya kalau ada itu beliau katakan ada buku baru, ada. Kalau buku-buku baru yang berkaitan dengan asanid, itu dia paling senang. Langsung dibaca, dicoret-coret sama dia, nanti kasihkan sama saya. Besok pagi saya datang. Dia katakan hadis, saya semalam sudah ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah katakan benar 2 hadis itu beliau ucapkan. Adanya di mana? Coba cari di sini. Semuanya selesai. Jadi tidak usah kita bicara yang Imam Syafi'i, ya level-levelnya Syekh Yasin saja sudah begitu. Ya, jadi mereka bisa bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang ada kaitan dengan saya ini, salat mana yang perlu diikuti juga. Kaitan dengan takfir tadi itu disinggung-singgung juga bagaimana pendapat saya gitu. Kalau saya mengatakan takfir itu bukan saya baca dari buku. Di kelas saya pernah saya dengar takfir itu. Ketika saya kelas 2 ya, Kuliatus Syariah, Ustaz Syarifuddin mungkin tahu. Syarifuddin karena beda fakultas kita. Di Fakultas Syariah itu akidah itu diajar oleh saya dulu kelas 2 itu Abdul Qadir Syaibatul Hamd. Seorang salafi yang luar biasa. Ketika
dia menjelaskan ada satu topik. Di situ ada teks ya dari Syarh At-Tauhid itu memasuki ke masalah ghulu. Masalah ghulu itu. Jadi dikecamlah Al-Burdah itu, Imam Busiri ya akramal khalqi maliman aluzu bihi siwaka inda hululil haditsil amin itu dikecamnya. Akhirnya secara kaget saya, karena kursi saya nomor 6. Di sana kalau mumtazin gitu kan di kursinya di depan itu, maka tidak bisa keluar kita kan. Nah, saya terus mendengarkan ucapan itu. Takfir terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani, takfir kepada Hujjatul Islam Syekh Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Akhirnya saya panasi, kata saya yang bertanya, kan tidak mungkin ya. Saya panasi teman saya ada di Syria, namanya Ahmad Hanushi. Saya bilang, ya Allah, go, Isal. Saya bilang gitu kan. Saya panasi, berdiri juga dia. Berdiri, ana ya Maulana, andi soal. Saya begitu. Masa ada? Dia terus saya katakan, ana ya Maulana katanya, mundu sigari hafidtu hadisan an Rasulillah, man kafara musliman bahwa kafir. Fama ra'yukum an hadzal hadis? Merah mukanya. Lalu dia katakan, anta Arabi? Nah, mana Arabi, ada suri jinsiyah. Idzan barra. Diusir dia keluar. Diusir dia keluar. Di sini kita temukan teks-teks begitu itu. Jadi inti perbedaan itu sekaligus tadi menjawab Zainuddin. Batasan salaf dan khalaf itu dari mana kita mulai? Jadi salaf itu dikatakan ma qabla al-qarn ats-tsalits al-hijri. Di sebelum abad ketiga itu namanya salaf. Abad ketiga ke atas itu namanya khalaf. Nah, ketika kita berbicara nanti yang namanya al-asma was sifat, ya asma was sifat, itu kita temukan mazahib. Mazahib yang justru mengagung-agungkan akalnya, itu tidak berani memberikan sikap. Maka kita kenal yang pertama ya, itu yang namanya salaf itu. Yang kedua disebut dengan mazhab Mu'attilah. Mu'attilah itu atau mazhab al-munah ya. Munah itu adalah mazhab Mu'tazilah. Ya, dia mengosongkan sama sekali asma wa sifat. Tapi yang salaf itu mengatakan nu'minu bima asbatahu Allah azza wa jalla li nafsi ya wa ma nafahu anhu wa nu'minu ma asbatahu rasul nafsi wa ma nafahu anhu, dengan catatan min ghairi tamtsilin wala tashbihin wala ta'tilin wala takyifin wala tahrif. Semua itu. Yang ketiga ada kelompok namanya mujassimah. Ini keterlaluan mereka ini. Jadi Mu'attilah yang ini sebabnya mereka mengatakan lillahi ainun wa ainuhu ka'ainil dan seterusnya. Untuk dua kelompok ini naktafi ini firrat alaihim biqaulillah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Tapi yang khalaf itu nanti sama dengan salaf sama, tapi di ujungnya nu'awwilu indal hajah. Nu'awwilu indal hajah. Ketika diperlukan, kita perlu takwil. Nah, maka tadi itu mana yang as-salaf ini aslam wal khalaf a'lam dan seterusnya, apakah suarinya? Ya. Nah, itulah perkembangan pemikiran yang ada. Perkembangan pemikiran yang ada di dalam akidah. Ya. Nah, batasan khalaf itu siapa? Tokoh khalaf itu kan Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari itu dianggap dia khalaf karena dia sudah lewat abad ketiga Hijriah. Karena dia wafatnya 323 Hijriah.
maka dia sudah dihitung sebagai khalaf. Nah sekarang batasan salaf apa nanti mungkin Ustaz Zainal Abidin yang menjelaskan. Nah, apakah kita di kalangan NU sudah biasa gitu, maka terjadilah perkembangan pemikiran aswaja itu apa saja sih? Aswaja itu apa? Apakah dia metode pemikiran, ataukah dia aliran dalam pemikiran itu? Ini yang enggak ini. Ya, di dalam beberapa muktamar itu enggak selesai itu. Ya, ada istinbat ahkam dibuat metodenya, tapi rincian dari situ itu sampai sekarang enggak selesai. Ketika kita berbicara qiyas itu apa? Isbat, ilhaq. Nah selesai. Katanya bermazhab salah satu dari mazhab yang 4. Ketika kita berbicara ilhaq, itu istilah yang digunakan oleh Hambali. Jadi usul fikih itu kaya dengan itlaqat, mustalahat, dan ujungnya nanti, ya setelah ada i'tiradat, i'tiradat apa? La athara lahu fil ikhtilaf. Hadzal ikhtilaf la athara lahu fil ikhtilaf fil furu' al-fiqhiyah. Tidak ada apa-apanya. Hanya diskusi melatih nalar kita untuk bisa mendebat orang dengan menggunakan logika. Maka usul fikih tanpa mantik mustahil. Jadi kalau orang mengatakan, oh saya belajar usul fikih, anak mau belajar mantik, bohong. Karena dengan mantiklah dia bisa berdialog dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah maka dari sini saya mencatat yang untuk saya, ya, kedudukan mazhab itu di mana? Jadi dasar NU itu bermazhab salah satu daripada mazhab 4. Milih siapa saja, boleh. Acuannya selama dia tidak keluar dari mazhab 4 itu, boleh. Maka perbedaannya buku yang muktamad itu yang mana? Kalau dalam Bahsul Masail menggunakan Isnailul Autor, Subulus Salam, tidak dipakai itu. NU tidak dipakai itu buku putih bukan buku kuning. Apalagi bicara fikih, lihat Fiqhus Sunnah, saya sabit. Fiqhus Sunnah itu bukan buku fikih. Saya sabit bukan fikih. Ya kita salah itu. Ya kita salah karena namanya Fiqhus Sunnah dianggap itu referensi fikih, bukan itu referensi fikih, bukan. Orangnya sendiri yang mengatakan begitu. Kitanya yang belum menerima informasi itu mungkin. Ya karena beliau itu direktur pascasarjana saya ketika saya mengambil gelar doktor itu. Dia direktur saya. Saya setiap hari bertemu dengan beliau. Ya jadi di sini ini. Nah untuk itulah ketika kita berbicara apakah perlu kita tegakkan negara Islam? Kita ini sebetulnya sudah negara Islam. Hanya yang dituntut sekarang itu Islam yang sudah resmi dari Senayan itu. Kan itu, kalau belum disahkan di sana, belum menjadi negara Islam kita. Belum, tapi dalam praktek sudah melaksanakan ajaran Islam. Sudah. Tapi tidak disebut sebagai negara Islam. Negara Pancasila yang penduduknya mayoritas Islam. Ya. Jadi kalau ada gerakan-gerakan ingin memformalkan negara ini menjadi negara yang melaksanakan syariat Islam, silakan. Silakan ketika saya menjabat sebagai Menteri Agama, yang FPI, yang apa, silakan. Saya tunggu di gedung, di depan pintu DPR itu. Anda punya konsep, ajukan. Maka kita harus berbanyak juga anggota dewan kita yang dari orang-orang yang mempunyai niat seperti itu. Kalau banyak, jadi itu negara Islam itu. Sekarang sudah negara Islam, nanti yang kita perbuat apa? Hah? Nah, itulah nanti itu. Jadi konsepnya apa? Mau khilafah, mau apa itu nanti itu. Ya, itu prosesnya. Jadi itu kembali kepada ayat inil hukmu illa lillah. Jadi orang-orang yang memperjuangkan itu karena ingin menyatakan
tidak termasuk dalam wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul fasiqun fa ulahumul kafirun. Kami tidak termasuk di sana itu. Ya, niat bagus, tapi perlu perjuangan. Ya. Sini itu Pak bersyukur, saya kan ada opini kita itu dituduh suka memecah belah. Nah, saya ingin jelaskan enggak gitu. Jangan malah dibalik-balik, ini kaidah kopiah di kaki. Gitu. Ini saya ingin meluruskan. Jadi tolonglah kita dalam forum seperti ini coba semaksimal mungkin cari persatuannya. Kagak cari perbedaannya, kata orang Betawi tuh. Gitu. Makanya cari persatuannya. Nah, soal masalah ini banyak banget soalnya. Nah, saya minta antum menghadirkan kata kaidah in kunta naqilan fasihha wa in kunta mudda'iyan fadalil. Dalilnya mana ahli sunnah mengkafirkan Asy'ari? Di mana kitabnya, tolong ditunjukin sekarang. Terus kemudian karena kalimat kafir ini berbahaya, Pak. Karena Rasulullah mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduma. Terus gini, kita tuh kalau ngomong agak sedikit ilmiah akurat. Imam Syafi'i Maturidiyah, lahirnya duluan di Mas. Ya apa ini? Matang akil sirat ini. Lahirnya itu duluan Imam Syafi'i, kemudian baru Maturidi. Masa ada orang belum lahir dinisbatkan? Ini lo juga muter-muter ini nanti. Jadi tolong, jadi kalau saya ingin menghadirkan suatu hal yang sifatnya ilmiah, itu data-data dipenuhi dulu, baru coba aja Maturidi sama Asy'ari itu satu zaman. Tadi Bapak Akil Munawar bilang 300-an ke sono. Sementara Imam Syafi'i meninggal tahun 205. Itu. Terus kemudian soal masalah saya tadi alhamdulillah dikasih amanah sama Bapak Kiai Haji Akil Munawar untuk membedakan salaf sama khalaf. Salaf istilah lughawiyan atau syar'i. Kalau lughawi ya orang yang lebih dulu daripada yang sekarang ini akhir khalaf namanya, jadi si zaman. Tapi kalau istilahan semua orang yang telah berpijak pada ahli sunnah dan tidak tertuduh membuat kebid'ahan itu semua salah walaupun akhir. Dan semua orang yang tertuduh membuat kebid'ahan dalam agama itu khalaf walaupun awal. Contohnya Wasil bin Atha umpamanya. Itu dan masih banyak Ubaid bin Amr dan yang lainnya. Ini menurut apa namanya? Nah, saya ingin Yahudi tadi. Soal Bapak ya, ini soal NU. Saya siap Pak, jadi sekretaris ya. Iya, siap. Saya datang ke sini lebih bawa baju NU. Cuman katanya Gus Dur, NU itu ada dua, NU kitab sama NU organisasi. Nah, yang NU nyelentang-nyelentang itu jarang baca kitab. NU nggak bener itu, banyak yang nggak baca kitab. Coba kalau kita baca I'anatul Thalibin, tahlilan itu nggak boleh. Pak Akil Munawar insya Allah bisa baca di dalam Kitabul Janazah, ngumpul setelah kematian hari ini haram makanannya mubazir. Loh, sing salah sapa? Saya itu cuma menukil kitab. Bahkan putusan Bahsul Masail Banyuwangi dan juga yang ada di mana ini di Tasik, saya semua insya Allah Pak, kitab NU saya masih utuh. Dan saya mendapatkan wejangan dari guru saya Bapak Kiai Najib, tolong kitab ini jaga. Dan tolong terus terang Pak, yang tukang nonton Gus Dur dulu di Jombang saya, nonton kemana-mana itu. Jadi soal masalah berbeda bukan Salafi NU. Orang NU aja berbeda kok. Antum nggak percaya Gus Dur sama Muhaimin Iskandar beda nggak? Loh, antum ingin cari perbedaan ini. Tapi saya senang hadir ke sini cari persatuan bersama. Soal Salafi yang mana? Antum sekarang melihat ajarannya apa orangnya? Tapi kalau orangnya maaf Pak, Salafi itu beda-beda orangnya. Contoh Salafi saya dengan Abu Bakar, jelas hebatan Abu Bakar. Tapi kita ingin mencari ajarannya kan. Soal orangnya beda-beda. Namanya orang gak maksum. Antum buat nilai suatu ajaran akan kacau. Makanya Muslim itu lebih baik dinilai dengan Islamnya, bukan dengan Muslimnya. Muslim orang ini colongan. Itu datang ke masjid nyolong sandal. Makanya di mana-mana Pak lihat itu amplifier di masjid itu kan di kerangkeng.
Emang marmut? Enggak, karena dicolong orang takut. Makanya ada dialog antara sopir Kristen sama Islam, menang sopir Kristen. Saya coba. Katanya sopir Kristen, masjid lo kagak ada piano, sama kagak ada gitar. Katanya si sopir Islam, emang gedung film ada piano, ada gitar? Oh enggak, masjid kami itu kalau ada piano, ada gitar, hilang. Kotak masjid aja hilang, lo kan menang. Nah, soal masalah sekarang ini, Yahudi Pak, Masya Allah. Kita sepakat bahwa kita sekarang ini memelihara sunnah-sunnah Rasul. Itu ada cirinya untuk menyelisih Yahudi. Kalau Bapak nuduh kita dikirimin rekening, tolong tunjukin rekening mana yang dari Simon Peres. Kalau sekarang rojak didanai umat, tolong tunjukin rekeningnya. Pak, kita ini sekarang, jangankan dari Amerika, dari Saudi susah dapat dana karena dituduh teroris. Itu. Terus terang Pak, karena apa? Casingnya sama. Walaupun saya juga sudah nulis jihad melawan teror, bahkan diserbu sama mereka. Itu loh. Jadi ini soal masalah tuduhan. Nah, soal masalah rokok ini. Saya itu datang ke sini dan saya senang diundang MUI ini karena ana dengar rokok itu diharamkan MUI, Pak. Yang ana dengar loh, Pak, nggak tahu itu. Katanya sih ketika saya datang ke Komisi Fatwa karena ada teman saya di sana, ada 2 kelompok yang mengatakan haram, ada 2 kelompok yang mengatakan makruh. Udah gini aja deh. Kita kembali ke rokok. Merokok merugikan. Nah, udah. Kalau orang Padang pandai dagang, bukan etnisnya. Padang pandai dagang, orang pintar dagang. Kalau rugi biasanya dihentikan. Itu kalau kita berpikiran, apalagi kalau kita hanya ikut usul fikih tadi, darul mafasid kan gitu. Nah, bagi saya gitu loh Pak. Bagi saya rokok itu merusak kesehatan. Saya dulu merokok Pak, karena kalau nyantri di pesantren NU nggak merokok itu katanya kampung saya ibarat nggak cebok. Ya pasti merokok dan saya usahakan bisa berhenti alhamdulillah. Cuma saya keyakinan ini merusak kesehatan saya, itu aja. Lah Bapak punya keyakinan, monggo kita diskusikan terus. Intinya perbedaan itu ada wahananya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Soal masalah jihad. Masalah jihad enggak. Cuma kita tidak bisa jihad kecuali harus ada imam. Jangan terus dituduh Syiah loh. Syiah bedanya, kalau Syiah itu ada Imam Mahdi kan gitu. Kita siapa saja imam yang sudah bisa memberikan rekomendasi untuk memimpin jihad, silahkan dengan syarat. Karena gini Pak, ketika kita bicara masalah jihad, itu kan nyerbu negara. Kalau nggak pakai izin imam, masuk nyerbu bareng-bareng, ayo mana negara mana yang kita serbu? Wah, Singapura aja rame-rame. Atau nggak usah ke Singapura, ke Glodok aja, ghanimahnya gede-gede komputer. Dan nanti kalau sekarang kita itu nyerang, menang kan dapat rampasan berang, Pak. Kalau nggak ada pemimpin, siapa yang bagi ghanimah rampasan perang itu? Lo mau sok royoan? Saya komputernya. Terus kemudian kan namanya perang itu kalau menang, nawan-tawanan. Nah, tawanan itu ditawan, dibebaskan, atau dijadikan budak. Ini juga kebijakan imam. Makanya Allah mengatakan, yas'alunaka kepada siapa? Imam. Anil anfal. Itu. Jadi itu adapun madhab, saya seperti Pak Akil Sirot. Nggak ada, Pak Akil Munawar, maaf. Nggak ada perbedaan. Madhab itu dari kalimat, insya Allah Bapak Kiai tahu semua dari kalimat dahaba. Madhab berarti tempat berjalan. Kita menuju Quran Sunnah. Nah, kalau saya sekarang dalam satu masalah, kadang-kadang mantep Imam Ahmad, silahkan terjeh. Tapi dalam satu saat, saya mantep Imam Malik. Contoh aja. Kita kadang-kadang menggunakan di Indonesia aja Pak orang awam ya. Semuanya Imam Syafi'i. Giliran sekarang jual kulit kurban. Apa itu pendapatnya Imam Syafi'i? Yakin kalau kita buka kitab-kitab kitab-kitab itu pendapat yang membolehkan jual jual kulit kambing adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Loh kan? Enggak boleh, Mas. Contoh aja sekarang banyak orang NU yang sekarang bayar zakat fitrah pakai uang. Padahal Imam Syafi'i mengatakan haram, enggak boleh. Loh. Berarti di sini memang terjadi dua. Nah, saya itu memilih NU kitab. Nah, Bapak terserah mau NU organisasi, ya itu jalan masing-masing. Tapi saya lebih memilih NU kitab.
Tadi semua ucapan saya ingin pertanggungjawabkan di hadapan Allah melalui kitab-kitab yang ada, karena pada dasarnya gitu loh Pak, kita ini kan orang atba, pengikut, dan senior kita adalah ulama-ulama itu. Dengan kita mengikuti, insya Allah ya oke. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan itu, dan mudah-mudahan saya berharap pertemuan ini berlanjut dan semakin kerak-kerak hati ini ada ketemu dan berangkatnya semua watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan dua paparan tanya jawab dan jawaban balik, kita bisa sampai kepada bagian akhir dari pertemuan ini. Kalau tadi pagi Pak Moderator, Pak Syekh, Pak Eka memberikan catatan kesimpulannya, kita sekalian ini bersama dalam usul dan berbeda di dalam furu'. Kalau sore ini boleh saya berikan satu kalimat untuk mencapai pemahaman nas, itu diperlukan pengetahuan lughat dan pengetahuan tentang konteks. Dan perbedaan-perbedaan itu adalah perbedaan mazhabiyah, bukan perbedaan firqatiyah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mazhab dalam berpikir, dan Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan klaim sebuah aliran. Kalau saya tangkap yang dibincangkan kedua beliau itu. Oleh karena itu di lapangan seyogianya takfir atau pembid'ahan atau yang sejenis itu mesti hati-hati betul, agar supaya kaum muslimin dan muslimat ini bisa bersatu kembali dalam usul dan berbeda dalam furu'. Itu adalah masalah yang biasa. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan, saya kira ini satu pertemuan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator saat ini, mohon maaf kalau ada kekurangan, dan saya kembalikan kepada panitia untuk ditutup. Pak Ketua, silakan.